Kalau begitu, apakah Tuhan menggunakan perbandingan antara surga dan neraka itu sebagai ancaman? Menarik bahasanya, Anika. Nah, kalau Pak Pendeta boleh katakan, Tuhan tidak senaif itu dalam arti agar umatnya memelihara hidup dalam kebenaran. Kalau Pak Pendeta bisa katakan, maka pendekatan Tuhan itu bukan pendekatan ketakutan. Ya, kalau Anika mengkondisikan tadi, berarti seolah-olah Tuhan itu melakukan pendekatan ketakutan. Kalau kamu nggak bisa setia padaku, wah gitu ya, kamu akan menerima apa bahasanya, konsekuensinya gitu ya. Engkau menderita apa segala macam. Ih, beriman kok sedih sekali. Ya? Kayak diancam gitu. Iya. Kalau Pak Pendeta bisa katakan, maka pendekatan Tuhan adalah pendekatan iman dan kebenaran. Apa makna iman dan kebenaran? Tuhan sayang sama kita. Iya. Rasa sayangnya itu bahkan dinyatakan melalui peristiwa kematian Kristus yang bangkit itu. Sehingga hidup kita punya kondisi keberhargaan tadi. Menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Tuhan tuh nggak mau kita yang berharga bagus ini, dengan segala kondisi yang kita miliki, jatuh dalam dosa karena kalah pada godaan. Tuhan mau kasih tahu, hey, kamu lihat di sana. Kalau kamu pilih jalan itu lumpur. Kotor bajunya. Lumpur mending kalau cuman kena sampai lutut. Kalau ternyata dalam perjalanan di lumpur itu ada lubang dalam, kamu masuk ke dalam situ dan gak ada orang yang tahu. Maut loh. Gak bisa keluar lagi. Gak bisa keluar lagi. Hati-hati, jangan di situ deh kalau boleh. Jangan ke sana. Iya. Itu kondisinya, aduh, jangan deh, kamu nanti bisa kurang lebih seperti itu. Iya, jadi itu untuk menunjukkan jalan yang benar. Iya, Tuhan mau kita ada di jalan yang benar. Iya. Tuhan mau kita itu berjuang bersama dengan Tuhan. Apa maksud berjuang bersama dengan Tuhan? Mungkin jalan yang benar tuh nggak gampang. Memang sulit gitu ya. Tetapi kan Tuhan menjanjikan pikulah kuk yang kumiliki ini kan. Iya. Maka beban yang tadinya berat itu bisa jadi lebih ringan karena kita jadi angkatnya berdua nih. Kamu gak sendirian, roh Tuhan itu ada dalam dirimu, menguatkanmu. Tandanya apa? Ayo melangkah dalam jalan yang benar, berujung pada damai sejahtera. Tapi tahan diri. Kenapa? Godaan tuh banyak. Yang bikin kita stop di jalan itu dan memilih untuk jalan lain karena gak sabaran. Memilih untuk jalan yang lain karena mungkin dianggap lebih keren. Memilih jalan yang lain mungkin dianggap lebih mudah. Padahal kemudahan kan nggak selalu menyenangkan ya. Kayak Google deh. HP saya langsung muncul nih. Kalau kamu buka Maps, naik mobil ya, di Jakarta Selatan ini, maka Maps itu akan memilih jalan yang paling cepat kadang. Tapi apakah jalannya lebar? Tidak. Malah kamu akan menemukan jalan yang kecil-kecil, lalu kamu akan berjumpa dengan mobil lain, setengah mati kamu lewat itu. Mundur lagi. Mau nggak mau mundur lagi, gantian, dan akhirnya lebih lama kan? Dengan proses tadi tuh. Ya kadang-kala jadi, ya udah deh macet sedikit. Kurang lebih seperti itu kondisinya Anika dan Yunika. Mungkin kalau misalnya kembali ke pertanyaan utamanya, bagaimana mungkin Tuhan yang pengasih mengirim orang ke neraka? Apakah di sini berarti dengan penjelasan tadi kakak udah kasih, neraka ini atau kayak apa sih namanya penderitaan ini, itu sesuatu yang diberikan Tuhan sebagai konsekuensi atau sesuatu yang akan kita dapatkan secara natural karena perbuatan buruk yang kita lakukan? Contoh, kita tarik makna surga dan neraka itu, atau AKA ya, surga damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, dan neraka tadi soal penderitaan, malu, dan sebagainya. Tidak harus mati dulu, kalau menurut saya, untuk mengalami peristiwa yang digambarkan dalam Alkitab tadi terkait dengan surga dan neraka itu. Andai kata, kamu masih pelajar ya? SMA? High school? SMP, ada yang SMP bahkan. Contoh sederhananya begini. Kamu sekolah, sibuk ya? Belum lagi pulang kursus, les, belum lagi jatah waktu drakor saya, belum lagi jatah nonton bola nih bagi yang suka Piala Dunia ya. Ada ujian, PAS ini sekarang kan.
maka di saat yang sama kita sadar bahwa saya ketiduran dan akhirnya nggak belajar. Atau saya lebih baik milih nonton bola deh. Karena apa? Merasa saya bisa. Tiba pada waktu di mana kamu ujian misalkan, maka kamu ada dalam dua pilihan kan. Mau nekat senekat-nekatnya Mau nyontek. atau Nyontek. nyontek. Dua-duanya punya kondisi, dua-duanya punya spare waktu di mana kamu bisa milih. Kalau nekat, minimal saya buka buku ujian itu, atau minimal saya dengar rekaman waktu teacher saya ngajar gitu ya. Senekat-nekatnya aja udahlah. Saya dengerin, saya coba, saya kawal deh apa yang pernah saya pelajari itu. Hasilnya apa? Saya serahkan sama Tuhan. Itu bisa. Atau ini juga butuh persiapan kan? Apa? Nyontek. Nyontek butuh persiapan loh. Strategi. Sama mikirnya kan? Iya. Sama effortnya sebenarnya. Iya. Tapi kamu effortnya mau kemana kan? Nyontek dianggap lebih mudah. Karena mungkin lebih cepat. Iya. Langsung kita masuk ke ruang ujian. Andai kata orangnya milih yang A nih. Dia nekat-nekatan lah, belajar di jalan kayak dia kan biasanya banyak yang diantar kan? Iya. Belajar audio, belajar dari audio kah, buka buku secepatnya dan sebagainya. Dia ujian, biasanya berdoa tuh. Kenapa? Karena waktunya sudah terhimpit. Baru libatkan Tuhan, kan biasanya gitu kan? Pasrah sebetulnya. Iya, dia doa deh, udah set, udah kerjain. Yang satu lagi santai. Orang contekan udah saya sediain tadi juga pagi-pagi, dia nyontek. Sekarang sekolah itu ada yang punya CCTV di kelas, gurunya sudah makin jago karena gurunya dulu pernah sekolah. Iya. Dia juga tahu nyontek seperti apa. Belajar nih apa? Ngerjain ujian. One times kamu aman. Happy kan? Iya. Nilai lebih bagus. Yang nyontek tuh aman. Sedangkan yang tadi berjuang, ya mungkin KKM rata, pas. Iya. Berarti yang nyontek berbangga kan? Wah nyontek enak, nyontek lagi ah. Nonton bola lagi dia misalnya. Atau nonton drakor sampai habis tuh. They will fall deeper. Yes, 2 hari lagi dia ujian melakukan Nyontek hal yang lagi. sama. Jadi kebiasaan. Ya. Dan satu ketika dia ketahuan. Bisa nggak dia nyalahin Tuhan? Bisa. Tuhan kenapa saya ketahuan? Bisa. Bisa kan? Bayangkan. Tandanya di sekolah ada gosip kan ya? Berarti bukan hanya kelas itu yang tahu dong. Terus sekolah. Bisa satu angkatan atau satu sekolah yang tahu. Mungkin kamu malu hari itu, tapi bulan depan mau liburan, aman, masuk sekolah orang lupa kan? Mungkin. Tapi kamu sadar gak? 10 tahun kemudian ketika kamu reuni, andai kata saya yang nyontek. Ketika kamu lihat saya, apa yang kamu ingat? Lu yang nyontek ya? Nah, sepanjang hidup dia akan dapat predikat orang yang nyontek ketahuan. Bukankah itu tanda kutip nerakanya dia? Itu konsekuensi yang kita dapat sendiri dari kelakuan kita gitu. Padahal Tuhan kasih pilihan kan? Kita udah tahu bakal ada konsekuensi itu, tapi tetap melanjutkan perbuatan negatif. Untuk nekat Iya. dengan nyontek itu kan? Disitulah kenapa kita butuh Tuhan kan? Iya. Di antara pilihan itu, kita diingatkan Tuhan jangan nyontek. Lebih baik berjuang, kalau dapat jelek ada remedial kok. Iya. Berjuanglah di situ sebagai pribadi yang benar. Maka kamu akan menemukan apa tadi? Damai sejahtera kan? Iya. Di situ, itu loh maksudnya, kondisinya itu di situ. Jadi nggak selalu tentang penghukuman. Ya bisa aja orang itu merasa dia dihukum Tuhan kan? Iya, padahal Tuhan kenapa saya? padahal lu sendirinya gitu. Padahal dia dengan sadar melakukannya, padahal dia punya pilihan untuk tidak kan? Iya. Itu kondisi makna. Kalau menurut Pak Pendeta ya, soal surga dan neraka itu sebenarnya. Jadi itu lebih ke bukan hukuman yang dikasih, tapi ya lu harusnya udah tahu kalau misalnya lu milih ini lu bakal dapat apa. Iya. Tapi you choose it anyway. Ya ya kamu ngelakuinnya karena kamu merasa kamu aman. Itu godaan kedagingan kan gitu. Iya. Kamu ingat nggak peristiwa di mana Tuhan Yesus digoda 3 kali oleh iblis? Iya. Godaannya di tengah-tengah puasa 40 hari. Apa godaan iblis? Memudahkan semua kan? Iya. Ubahlah batu jadi roti. Lapar kan? Sama kondisinya. Iya. Nyontek aja biar nilainya bagus. Dibandingin sama outcome yang lebih. Dibandingin outcome-nya. Di orang-orang tergoda saat itu dengan kondisi itu kan. Orang terhimpit. Kalau dia nggak punya iman yang kuat pada Tuhan, dia akan gampang terjerumus dalam godaan yang ya berujung pada tadi neraka di dunia ini.
Gitu. Jadi neraka bukan sekedar, ih panas banget ya, neraka bocor nih, gitu. Nggak cuma itu. Itu konsekuensi. Itu, yes, konsekuensinya yang wow. Oke. Kurang lebih seperti itu, Yunika, Anika. Kalau dari aku sih udah lumayan kejawab ya soal pertanyaan tadi. Kalau lu gimana? Udah kejawab. Jadi kayak nggak necessarily hukuman, tapi kayak itu konsekuensi yang akan didapatkan kalau misalnya lo akan sesuatu yang buruk. Yeah. And you Yeah. know about that, but you choose it anyway. Yeah. Jadi Tapi- nggak bisa dibilang hukuman ya? Kalau udah terjebak dalam hukum itu, udah seolah-olahnya masuk ke neraka nih. Nerakanya dunia nih ya, dengan Iya. kondisi yang tadi itu ya. Apakah kita diberi kesempatan untuk keluar? Pertobatan ya. Nah, itulah yang dilakukan Allah buat Iya. kita. Itulah yang membedakan iman kita dengan yang lain mungkin ya, kalau Pak Pendeta boleh katakan. Disinilah letak di mana kasih Allah itu kekal. Agape-nya itu terjadi. Iya. Itu yang membedakan kebaikan Allah dan godaan dunia. Dunia itu melihat kita kalau kita nurut sama dunia kan. Iya. Kalau kita lepas dari dunia, dunia nggak mau menghargai kita. Karena dia menganggap bahwa kita orang yang berbeda. Tapi Allah, walaupun kita berubah berbeda sedemikian rupa, Allah itu akan dia akan mencari kita, dia akan merawat kita, dia akan memberi kesempatan lagi pada kita untuk mengubah diri. Pertobatan. Pertobatannya itu terjadi. Makanya dasar kita apa? Keberhargaan kan? Dasar hidup kita kan anugerah. Ingat nggak perumpamaan tentang anak yang kembali pulang itu? Oh, ya. Ingat ya, anak bungsu itu yang minta warisan duluan. Perhatikan bagaimana cara hidupnya. Foya-foya ya. Foya-foya, habis duit, sampai dia harus, foya-foyanya itu dunia banget kan. Duniawi. Pesta pora, kayak nama acara ya. Jangan pesta pora apa dong. Ya mungkin ya semacam itulah ya, menghabiskan duit secara cepat untuk memuaskan hasrat duniawinya. Sampai dia nggak punya uang lagi kan. Balik Dan lagi. bekerja dulu dia. Oh, ya. Berjuang dulu hidup sampai akhirnya makan makanan B2 kan. Bukan makan B2, bukan. Makanannya Maksudnya B2. makanannya B2 itu di peternakan B2 ceritanya. Sampai dia tersadar kan, lebih baik saya pulang ke rumah ayah saya. Saya tidak akan pernah mengalami ini. Pulang kan dia. Pulang. Apa yang dilakukan oleh sang bapak yang Dirawat digambarkan lagi. sebagai Allah? Dijemput si bapak itu yang menghampiri si anak di depan pintu. Dijemput bapaknya yang hampir setengah lari untuk memeluk anak itu. Betapa gembiranya dia pulang. Iya. Di make over lah ceritanya ya, karena pasti lusuh sekali, bajunya itu diganti, dia mandi, dicukur lah, dibersihkan begitu, diadakan pesta kan di rumahnya, pesta pengucapan syukur karena yang telah hilang ini Kembalinya. kembali pulang. Itu indah sekali itu bagian itu. Tetap bakal dimaafin ini. Dimaafin, tapi ya kalau besok dia ngelakuin lagi kan berarti bukan pertobatan namanya kan. Iya. Kita emang harus Konsisten. konsisten komit. Komit, konsisten. Makanya bahasa pertobatan tuh bahasa Yunaninya tuh apa? Metanoia. Iya. Pernah dengar nggak ya? Apa? Gue belum pernah ya. Belum Bahasa pernah. Yunaninya pertobatan tuh metanoia. Apa maksudnya metanoia? Ini kita jalan nih. Siapa di sini yang pernah jalan-jalan ke daerah Puncak dan Sentul? Mana? Pernah ya? Mana? Pernah nggak menjelang sore malam? Terus maps-nya nggak ada sinyal, hilang. Akhirnya apa yang kamu lakukan? Kamu nggak yakin sama jalan itu? Iya. Ngapain? Muter balik kan? Hmm. Muter balik, paling enggak nanya orang. Kalau itu jalan yang benar, mungkin balik lagi. Tapi kalau itu salah, berarti nggak akan lewat situ. Metanoia itu agak mirip seperti itu. Kita ada di jalan yang salah nih. Kalau kita bertobat sungguh, kita sadar ini jalan yang salah, kita putar balik. Tidak akan menempuh jalan itu lagi dan berjuang untuk mencari jalan yang benar. Bersama siapa? Bersama dengan Kristus. Itu makna pertobatan. Jadi kalau kita mengatakan, saya sudah bertobat, ya nggak mungkin kita tagih pertobatannya. Karena kunci pertobatan itu bukan pada pembuktian pada orang lain, tapi kesetiaan pada Tuhan. Itu makna pertobatan. Jadi tanpa kita lihat, tanpa kita kejar, orang itu akan mampu mengubah diri ketika dia memelihara hidup dengan kesungguhan pada Tuhan. Di situ letaknya. Jadi kalau pertanyaannya Anika tadi ya, bisa nggak ya Tuhan menyediakan pengampunannya? Itulah anugerah
keselamatan di dalam Kristus Yesus yang menurut saya ya, sayang di kita kalau kita nggak memelihara iman. Iya. Karena Tuhan itu udah begitu luar biasa baiknya menyediakan kesempatan ya buat kita. Agak merinding nih cerita ya. Anak yang hilang itu karena bagus banget itu peristiwanya kalau kamu baca ya. Kurang lebih seperti itu, Anika, Yunika. Oke. Berarti kesimpulannya tadi mungkin dari pertanyaan utamanya, Ya, neraka itu kalau misalnya secara bukan tempat ya, tapi lebih ke sifatnya, bukan hukuman, tapi lebih ke konsekuensi yang kita tahu itu bakal terjadi kalau kita pilih pilihan itu, tapi kita milih juga karena tidak ada pegangan yang kuat. Dan kalau misalnya apakah kita bakal dimaafin atau enggak, dimaafin. kalau lihat dalam teks Lihat Injil, bukan Pak Pendeta yang ngomong ya. Ini Injil yang ngomong ya diampuni. Iya. Kalau tobat Diampuni. Asal pertobatannya itu dengan sungguh. Kata-kata yang sungguh. Betapa baik Tuhan. Itu dia. Makanya kalau lagu betapa baiknya Engkau Tuhan, ya emang bener Iya. di situ. Nah kalau ini sedikit ya, tadi udah betul. Nanti lanjut lagi. Kalau udah bertobat apa yang harus dilakukan? Rasul Paulus itu, makanya kita perlu juga sih memelihara kebiasaan baca Alkitab ya. Kalau udah bertobat apa yang harus dilakuin? Nah itu di Alkitab juga ada yang harus dilakuin itu apa? Yang memelihara iman dengan apa? Doa, rajin juga dalam persekutuan, lalu menciptakan intimasi, keintiman dengan Tuhan, sehingga yang tadinya kita jauh dari Tuhan, kita belajar untuk mengalami apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah itu yang membedakan kita untuk sungguh-sungguh bisa metanoia tadi tuh, Iya. berbalik itu. Kayaknya udah, Oh gitu. Baik. karena semuanya udah dijawab. Iya, semua Oh, iya. pertanyaan cabang-cabangnya juga udah kejawab gitu. Jadi thank you banget Kak Sama-sama. Duta buat jawabannya. Sekarang kita bakal doa buat penutup episode ini. Ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang berjalannya episode podcast ini. Terima kasih atas ilmu dan firman yang Kau berikan melalui Kak Duta. Berkati supaya podcast ini dapat berguna bagi mereka yang menonton dan bagi kami juga yang mendapatkan informasinya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kami tutup episode ini, jangan lupa jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang agama atau Alkitab, silahkan Isi di Isi form form di di description description box. Oke. Segitu dulu. Thank you. Bye-bye. Thank you.